Hai G-Friends, selamat datang di G4 Global. Hari ini kita akan membahas soal pemilu terbesar di dunia, pemilihan Presiden Amerika Serikat. Negara Paman Sam ini punya pengaruh besar yang bisa terasa sampai ke seluruh penjuru dunia, termasuk Asia Tenggara. Pilpres ini bukan cuma ajang politik domestik Amerika Serikat, tapi juga punya dampak yang luas pada hubungan internasional, termasuk dengan negara-negara di kawasan kita. Tahun ini persaingan berlangsung antara Kamala Harris dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik. Pertarungan ini bukan sekadar kontestasi politik, tapi juga berpotensi mengubah arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pilihan yang mereka buat akan memiliki efek yang nyata untuk negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kamala Harris berfokus pada pendekatan multilateral dan mendorong kerjasama yang lebih erat dengan ASEAN untuk menjaga stabilitas di kawasan ini. Dengan pandangan pro kerjasama internasional, Harris berpotensi membawa Amerika Serikat lebih aktif dalam aksi-aksi iklim global, termasuk investasi energi hijau. Ini adalah kabar baik untuk Indonesia yang sedang giat melakukan transisi energi, karena kerjasama seperti ini bisa mendukung perkembangan proyek-proyek energi terbarukan di tanah air. Lalu dalam hal ekonomi, Harris cenderung mendukung perdagangan bebas yang diatur dengan standar sosial dan lingkungan tertentu. Hal ini bisa membuka peluang bagi negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia untuk memperluas akses ke pasar Amerika Serikat. Tetapi di sisi lain, tingginya pendekatan Amerika Serikat ini akan memunculkan peran dominan AS pada politik ASEAN yang dapat mengintervensi keputusan domestik negara-negara ASEAN. Di sisi lain, Donald Trump kembali mengusung kampanye America First yang lebih mementingkan kepentingan Amerika secara sepihak. Pada sisi ekonomi, pendekatan Trump yang lebih pro-bilateral memberi peluang bagi Indonesia untuk merundingkan kesepakatan dagang langsung yang lebih menguntungkan dengan Amerika Serikat. Contohnya seperti negosiasi tarif dagang yang kompetitif dan menguntungkan kedua pihak. Namun, di Laut Cina Selatan, pendekatan ini dapat memperkeruh ketegangan khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang pastinya berdampak pada stabilitas regional. Selain itu, pendekatan ekonomi Trump yang lebih proteksionis bisa memicu tarif yang lebih tinggi untuk produk-produk ekspor Asia Tenggara seperti tekstil, elektronik, dan hasil pertanian. Bagi Indonesia, hal ini bisa menjadi tantangan besar karena bea impor yang lebih tinggi ke Amerika Serikat berpotensi mengurangi daya saing ekspor kita. Lalu bagaimana Indonesia sebagai ketua ASEAN menyikapi potensi-potensi yang akan terjadi apabila salah satu dari kedua calon terpilih? Apa pendapatmu tentang isu yang kita bahas hari ini? Ada topik lain yang ingin kita bahas? Jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen mau bahas isu apa lagi nih yang menarik. G4 Global, level up your global knowledge, stay curious, stay global. Sampai jumpa di episode selanjutnya.